Jadi sebelum buka mulut dan menyebar kebodohan kolektif, belajarlah jadi pembaca yang waras. Korang tahu tak, Jerman pun tolak perlawanan Indonesia friendly untuk main dekat Indonesia. Kenapa? Sebab atas faktor keselamatan. Bukan kita tak tahu perangai Kenoha ni buruk. Kalau Ketika Indonesia, Brunei, Singapura kena rasis supporter Malaysia. Indonesia. Halo saudara-saudara di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri, semoga sehat gitu ya, waras dan tidak kehilangan logika di tengah banjirnya konten-konten omong kosong dari netizen sebelah. Ketika seseorang kehabisan cara untuk menjatuhkan Indonesia, biasanya mereka akan mengarang cerita. Nah, hari ini giliran Pak C dari Malaides yang tampil. Katanya timnas Jerman menolak uji coba melawan Indonesia. Alasannya takut sama supporter Indonesia. Ini cerita fiksi yang lumayan imajinatif, tapi sayangnya literasi medianya menyedihkan gitu guys ya. Kita tonton dulu guys videonya guys. korang tahu tak, Jerman pun tolak perlawanan Indonesia friendly untuk main dekat Indonesia. Kenapa? Sebab atas faktor keselamatan. Bukan kita tak tahu perangai Kenoha ni buruk. Buruk katanya. Dari mana sih Pak C ini dapat berita ya? Kita pun sampai sekarang masih mencari-cari nggak ketemu. Kalah je, cuma nak melantai lah, apalah. Jadi kalau jadi pun lawan dengan Jerman, confirm sayo bos, sayo. Nah, kita lihat komentar-komentar dari netizen Malaides guys ya. Konoha ini suka bergaduh. Waduh, padahal timnas mereka aja kemarin kan baru menang melawan Vietnam, menang loh guys. Rusuh tetap sama Thailand belum pernah juga ya enggak. Piala AFF, piala yang mereka bangga-banggakan itu. Nah, ini ada komentar dari Bang Nas ya. Apakah dari Indonesia atau dari netizen sebelah yang masih waras, kita kurang tahu ya. Perangai hak yang buruk, kalah siram muka pemain sendiri, contoh Faisal Halim. Apa itu yang baik? Nah, apakah mereka lupa gitu ya, pemain mereka sendiri itu pernah disiram dengan air keras guys. Coba lihat Indonesia, pernah nggak kejadian seperti itu? Bahkan tim besar seperti Jepang pun respect dengan supporter Indonesia gitu ya. Terus Konoha kalau marah sikit-sikit perang lah. Kan yang ngajak perang dulu itu Pak C dari Malaides juga ya enggak? Memang aduh, sepertinya mereka ini memang denial syndrome guys ya. Jerman pun takut dengan Konoha, haha. King Konoha. Nah, kita tonton guys, yang katanya perangai kita buruk itu. Apakah perangai mereka bagus? Ini videonya. Sama Thailand rusuh ya enggak? Rusuh. Ini kalau nggak salah pas imbang melawan Singapura dulu ya. Terus mereka itu nggak lolos ke semifinal kalau nggak salah.
Piala AFF loh guys, piala yang mereka bangga-banggakan itu. Segitunya gitu ya. Cobalah bercermin dulu Pak C ya, sebelum ngata-ngatain orang. Ketika Nah, dengar nih Pak C ya, ini sulit untuk dilupakan. Indonesia, Brunei, Singapura, ke narasi supporter Malaysia. Indonesia. Apakah seperti ini Pak C? Brunei. Perangai yang baik itu Pak C? Singapura. Sebelum ngata-ngatain orang gitu Pak C ya, mending bercermin dulu lah Pak C ya, ngata-ngatain perangai orang buruk. Oke guys ya, seperti itu videonya. Nah, jadi narasi bahwa Jerman menolak karena takut supporter Indonesia itu dari mana sumbernya gitu ya. Sampai sekarang kita pun belum menemukan guys ya. Tapi nggak tahu nih Pak C dari Malaides ini sumbernya berasal dari mana? Apakah dari DFB gitu ya, Federasi Sepak Bola Jerman, atau dari PSSI? Kita juga belum jumpa guys ya. Jadi sepertinya dari potongan video TikTok ataupun di YouTube gitu ya, yang didapatkan oleh Pak C itu tidak ada dalam berita resmi manapun. Kita belum jumpa gitu ya, kita belum menemukan. Tapi muncul dari TikTok atau mungkin dari mulut Pak C yang terlalu semangat cari bahan menjatuhkan Indonesia. Pak C, literasi media awal ini sakit. Jerman takut ke Indonesia itu fakta atau halusinasi gitu ya. Jadi guys ya, Pak C dari Malaides ini kan buka mulut lagi nih. Katanya timnas Jerman menolak uji coba lawan Indonesia karena takut gitu ya. Takut sama supporter kita gitu ya. Ini 2025 Pak C, bukan era mimpi di siang bolong. Narasi karangan seperti ini nih cuman bisa lahir dari satu penyakit, yaitu rendahnya literasi media. Yang bikin miris ini ya, Pak C ini nggak sendirian guys ya. Banyak netizen Malaides itu yang percaya gitu ya pada potongan TikTok mungkin, atau dari YouTube yang nggak jelas gitu ya sumbernya. Dan ya, apapun yang teman-teman tonton di channel ini ya, teman-teman bisa cek lagi kebenarannya gitu guys ya. Karena ya kita nggak punya tim untuk memverifikasi berita itu benar atau enggak gitu ya. Tapi ya saya yakin ya kalau teman-teman itu orangnya suka berpikir kritis gitu ya, nggak langsung dilahap apapun yang didengar ataupun dilihat gitu ya. Nggak seperti kebanyakan dari netizen Malaides tipe M ini, apapun itu langsung dimakan gitu ya, tanpa dikunyah dulu, tanpa diverifikasi dulu gitu ya, cari tahu kebenarannya. Pokoknya mungkin yang penting itu kalau itu bisa mengangkat ego mereka ya langsung digas. Padahal satu klik saja itu ke situs DFB atau ke PSSI ya, kita udah bisa tahu tidak ada rencana resmi uji coba Indonesia versus Jerman. Tidak ada penolakan dan nggak ada alasan soal supporter, nggak ada gitu ya. Tapi sayangnya mereka ini tidak terbiasa mungkin guys ya mengecek kebenaran. Yang penting cocok dengan ego, langsung disebar gitu ya. Ini yang disebut defisit
literasi digital ya. Bukan cuman gaptek, tapi juga mungkin gap cara berpikir. Di Indonesia itu kita makin banyak bicara soal literasi media gitu ya, cek sumber, verifikasi, berpikir kritis. Nah, di Malaides itu masih ramai yang anggap TikTok ataupun potongan-potongan video di YouTube itu seperti CNN gitu guys ya. Mereka ini mungkin hanya baca satu caption, Jerman tolak lawan Indonesia karena takut supporter, tanpa cari sumber, tanpa pikir panjang, langsung percaya. Jadi inilah mentalitas generasi copy paste yang memalukan. Kalau memang Jerman takut, kenapa kemarin timnas Indonesia itu bisa bertanding melawan Kurasaw? Terus di kualifikasi Piala Dunia kemarin, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, aman-aman saja. Bahkan supporter kita saat kalah dengan Jepang pun tetap tepuk tangan, tetap bernyanyi untuk menambah semangat bagi para pemain gitu ya. Beda dengan negara sebelah yang kalau kalah pemainnya ya mungkin disiram air keras kemarin gitu, yang seperti dirasakan oleh Faisal Halim gitu ya. Kemudian kemarin kan saat menang melawan Vietnam pun rusuh gitu ya. Jadi Pak C, kalau awak mau bikin narasi soal Indonesia, tolong belajar literasi media dulu lah ya. Jangan asal comot konten dari TikTok lalu merasa jadi pakar geopolitik sepak bola gitu Pak C ya. Nah, buat netizen Malaides yang ikut-ikutan percaya, saya cuman mau bilang, kalian ini bukan miskin informasi, tapi malas verifikasi. Jadi sebelum buka mulut dan menyebar kebodohan kolektif, belajarlah jadi pembaca yang waras. Karena di era digital ini, bodoh itu bukan tak punya akses gitu ya, tapi memilih untuk percaya yang palsu karena malas mencari yang benar. Pak C, literasi media itu bukan soal gelar Pak C, tapi soal akal. Dan kalau akalnya sudah dikunci karena ego, ya hasilnya halusinasi kolektif seperti ini. Jadi gimana nih menurut pendapat teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Salam akal sehat.